Indonesia bersatu dalam perbedaan. Dan sampaikan kemarin, hari ini kita akan buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan ini adalah aturan atau kita sepakat apa yang akan kita lakukan di dalam kelas. Misalkan contohnya pertama kali kalau kita berangkat ke sekolah, masuk sekolah yang kita lakukan apa? Nyapu dulu, berarti membersihkan kelas. Pagi hari membersihkan kelas. Selanjutnya apa? Masuk ke kelas dan berdoa dulu sebelum belajar, betul. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yang ketiga, kesepakatan. Pada saat kita belajar, apa yang harus kita lakukan? Harus sungguh-sungguh belajarnya, nggak boleh ada yang makan. Ya, sepakat ya. Kalau ada yang makan bagaimana? Pasti akan dikenakan sanksi atau hukuman. Jadi saat belajar dalam kelas tidak boleh apa? Makan, sapa, senyum, ya, menghormati dan hormat, ya seperti itu. Berarti yang keempat apa? Menerapkan kebiasaan 3S. Apa 3S? Senyum. Terus kalau bertemu kawan tuh pagi-pagi ketemu kawannya senyum dulu. Setelah senyum apa? Salam. Salam dulu. Kalau ketemu ibu turun dari mobil pulang mau masuk. Salam dan sapa atau saling boleh. Sapa mungkin ya. Salam itu tadi saling ya. Itu sama saja. Terus selanjutnya kalau ada yang tidak melaksanakan tugas tiket, kesepakatannya bagaimana? Jadi kalau ada yang tidak mengerjakan tiket, satu tetap dia harus menyapu, tapi menyapunya bagaimana? Sampai pulang sekolah tugasnya juga menyapu. Terus lagi kesepakatan kelas tidak boleh buang sampah sembarangan, terutama di dalam kelas. Kita nanti akan buat kesepakatan kelas, akan ditulis sama ibu dan ditandatangani oleh kalian ya. Ibu minta harapan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu bapak guru yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya dan berkumpul di sini untuk mendengarkan penjelasan saya. Jadi saya ini adalah calon guru penggerak dari UPTD SDN 1 Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Indramayu. Kali ini saya akan menyampaikan desiminasi. Jadi sebelumnya saya terangkan dulu bahwa desiminasi adalah cara menerangkan atau menyampaikan informasi tentang apa yang sudah saya dapat, yaitu pada saat saya pembelajaran guru penggerak di modul 1, yaitu tentang penerapan budaya positif. Dalam desiminasi ini harapan saya akan ada perubahan dari ibu bapak guru, juga ada umpan balik lagi, ada banyak pertanyaan perubahan dari apa yang sudah saya sampaikan. Di sini adalah saya menerangkan tentang penerapan budaya positif. Sebelum lanjut ke budaya positif itu sendiri, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berparadigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu apa? Sebentar Bu, belum. Nah, pembelajaran yang berparadigma baru itu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi siswa dan pengembangan karakter yang sesuai dengan yang biasa istilahnya adalah 3P, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, nah sebelumnya untuk perubahan paradigma pembelajaran itu, di sini saya akan buat mengibaratkan ada sebuah kegiatan, ya. Saya ingin 2 guru untuk maju ke depan kalau bersedia, ya, sambil membawa catatan kertas. Mangga Ibu Muji mungkin silakan, sama siapa? Ibu Eni. Ibu Eni. Siapa aja boleh. Ya. Anggap saja sudah ada Musri, silakan.
Kertas, nggak apa-apa. Kertas saja. Kertas itu ada tulisannya untuk Ibu Muji. Di dalam tulisan kertas itu tertulis bahwa ada sesuatu yang berharga dalam tulisan itu dan Ibu simpan ke dalam tangan Ibu, di dalam genggaman Ibu. Silakan Bu Muji untuk menggenggam tulisan kertas itu dan Bu Sri berusaha untuk mengambil tulisan kertas itu. Agar mendapatkan tulisan kertas itu, apa usaha Bu Sri? Silakan. Monggo. Apakah mau diambil, direbut? Silakan. Dengan usaha yang bagaimana dan Bu Muji harus mempertahankannya. Bagaimana caranya? Ayo, bagaimana Bu? Gak bisa seperti itu. Iya, kalau misalkan usaha Bu Sri untuk mendapatkan tulisan kertas yang ada di tangan apa saja? Mungkin bisa merebut, boleh merayu, mungkin ibu-ibu yang lain. Kalau merebut takutnya terjadi gula. Oh ya, kalau berebut nanti khawatirnya jadi berantem. Mungkin Bu Epi atau siapa ibu kepala? Ya, meminta dengan secara langsung. Baik. Meminta dengan baik-baik, mungkin izin. Silakan, mangga. Terima kasih Ibu Muji. Silakan duduk dulu. Nah, terima kasih. Maksud dari perubahan paradigma yaitu dengan adanya kegiatan kepalan tangan tadi, jadi kita mengibaratkan bahwa sesuatu itu ada, ini mau kita buka atau kita tetap kita tutup itu ada dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau di dalam tulisan kertas itu adalah milik kita, misalkan suami kita ibaratnya, apa ya orang merebut kita akan lepaskan begitu saja? Kan tidak mungkin juga ya Bu. Ataukah dirayu, dibujuk rayu pun tidak akan juga seperti itu. Perubahan paradigma maksudnya ini adalah dalam pembelajaran pun seperti itu. Apapun yang ada dalam diri kita untuk menyampaikan ke siswa itu mengikuti apa yang menurut kita, tapi sesuai juga dengan yang ada di dalam aturan yang sudah berlaku. Lanjut Bu. Nah, dalam perubahan paradigma itu menurut William Gibson ada teori-teori yang bisa kita gunakan. Di antaranya yaitu teori kontrol, karena kita tahu teori kontrol itu atau teori pilihan itu sebagai ilusi kontrol. Oh, berarti teori kontrol itu misalkan satu guru bisa mengontrol murid. Biasanya guru ini memiliki pemikiran bahwa murid ini bisa kita kontrol. Apakah benar murid itu bisa kita kontrol? Mungkin pada saat itu kalau pas ada gurunya ya murid akan mengikuti arahan kita. Kalau pas gurunya tidak ada, apakah murid akan tetap mengikuti guru? Itu nanti akan menggunakan dengan paradigma teori kontrol. Ternyata teori-teori itu hanya ilusi. Belum tentu kalau murid itu dikontrol guru, saat guru tidak ada, murid akan mengikuti arahan guru. Selanjutnya teori kedua agak ada masih gambar yang sama. Selanjutnya yang kedua adalah teori semua penguatan efektif, positif dan bermanfaat. Apapun masukan dari kita berusaha supaya siswa kita memiliki imajinasi pembelajaran sesuai dengan arahan kita. Kita memberikan penguatan yang efektif, positif dan bermanfaat pun itu semuanya hanya ilusi. Ya, di depan mata kita mereka memang akan mengikuti arahan itu. Tapi selanjutnya Bu bisa kita semua guru yang sudah berpengalaman ya, sudah mengajar belasan tahun mungkin, yang terjadi seperti apa. Selanjutnya ada kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada kalanya guru, misalkan anak ini tidak bisa menulis atau membaca dan malas untuk menulis. Biasanya guru suka mengkritik, terutama saya. Kamu itu selalu terakhir menulisnya. Kawannya sudah pada pulang, kamu nggak bisa-bisa. Itu adalah kritik. Kritik itu bisa membuat anak ini memiliki rasa bersalah. Apakah dengan anak ini memiliki rasa bersalah terus anak ini akan merubah sifatnya menjadi anak yang karakternya lebih kuat, maksudnya menurut, atau dia akan lebih berusaha untuk membuat tugas-tugasnya dengan baik?
itu semua hanya ilusi. Yang dimaksud di sini seperti itu. Yang selanjutnya adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya orang tua ataupun guru siapapun itu kalau merasa dirinya lebih tua, apalagi seorang pendidik, itu dalam pikirannya anak diperintah itu wajib nurut. Karena apa? Karena pembelajaran kita itu anak diwajibkan untuk nurut dan mengikuti aturan orang yang lebih tua atau gurunya, seperti itu. Itu pun anak itu memang akan mengikuti aturan kita dan menuruti apa yang kita kendaki. Tapi apakah benar setelah kita pergi dari situ anak itu akan mengikuti apa arah kita? Dan itulah ilusinya dia. Selanjutnya ini ada siapakah selanjutnya di sini, berarti siapa ini sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon di sini bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Selanjutnya teori kontrol. Bagaimana dengan teori kontrol? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk stimulus respon ini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak berperilaku buruk, kita pasti bilang, oh dia pasti berbuat salah. Itu buruk-buruk. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol kita. Orang lain mengontrol kita. Kita ada masukan dari kepala sekolah atau dari guru atau dari orang tua. Bu, anak itu nakal, anak itu begini. Nah, di stimulus respon, orang lain masih bisa mengontrol kita. Misalkan kita menghukum siswa atas dasar, oh dari kawan-kawannya, itu masukan ya. Terus selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Berarti kita beranggapan kalau dalam stimulus respon itu, oh saya itu bisa mengontrol. Saya sebagai pimpinan, bahwa saya harus menurut. Itu anggapannya seperti itu. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Misalkan kita menyuruh anak, ternyata anak ini tidak mau, jadi kita bujuk. Nanti kalau kamu mau mengerjakan menyapu misalkan, kalau untuk kelompok satu ini menyapunya bersih, pasti nanti dapat hadiah dari ibu. Itu ada di stimulus respon, yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Dan model berpikirnya itu ada menang dan ada kalah. Misalkan di kegiatan pramuka sudah latihan, sudah berusaha, ternyata menang dan ya sudah. Ya namanya juga lomba, pasti ada menang dan ada kalah. Itu jadi akhirnya akan menimbulkan semangat itu agak kendor di stimulus respon. Sesungguhnya selanjutnya untuk teori kontrol, ini biasanya kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kalau orang lain berbuat seperti itu, orang lain mampu, berarti saya juga harus mampu. Itu ada di teori kontrol. Dan selanjutnya semua perilaku memiliki tujuan, bahwa kita berbuat apa, misalkan kita datang ke sekolah lebih pagi, itu karena memiliki tujuan. Tujuannya ada tujuan intern dan ekstern. Kalau internnya karena memang, oh saya sebagai guru harus memberi contoh ke murid bahwa saya harus berangkat pagi. Itu dari intern dirinya sendiri. Tapi eksternnya, semua perilaku memiliki tujuan. Oh saya berangkat pagi itu karena khawatir nanti di aplikasi sayanya itu terlambat. Saya nanti kalau berangkatnya terlambat itu nanti khawatir dimarahi ibu kepala sekolah. Terus saya berangkat lebih pagi itu karena ingin dapat pujian. Itu adalah perilaku yang dari ekstern kita, bukan dari intern diri kita. Jadi kalau intern diri kita itu perilaku kita yang memang kita ingin membenahi dari diri kita sendiri. Selanjutnya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda. Berarti saya ngajar di kelas 3, anak saya ajarkan seperti ini. Meskipun ada orang lain, Bu, jangan seperti itu atau bagaimana. Itu ibu yang bertanggung jawab. Jadi di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga dengan kita sebagai guru, kita tidak bisa mengontrol guru lain untuk mengikuti sama seperti kita. Selanjutnya di dalam teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dalam pembelajaran. Jadi kolaborasi dengan guru lain untuk menyampaikan pembelajaran ini lebih bermakna. Dan di dalam pola pikirnya pada teori kontrol ini model berpikirnya itu tidak ada kalah. Jadi kita harus menang dan menang. Ya.
win to win, jadi tidak ada kalah, ada menang dan menang, jadi berusahanya itu kuat sekali. Itu dalam teori kontrol. Selanjutnya Ibu ikutan konsep budaya positif. Nah, setelah tadi saya menerangkan tentang teori-teori atau paradigma baru dalam pendidikan, ini selanjutnya ada konsep budaya positif. Di sini ini materi yang akan saya sampaikan. Pada konsepnya budaya positif ada 6 di sini yang akan saya sampaikan nanti tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Lanjut. Dimulai dari disiplin positif dulu. Disiplin positif atau budaya positif. Budaya positif itu kita dapatkan dari disiplin positif. Belum, masih disiplin positif. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah. Ketika mendengar kata disiplin, Ibu Bapak biasanya kebanyakan kita menghubungkan dengan kata-kata tata tertib. Orang kalau udah tidak mengikuti tata tertib ini biasanya disebutnya orang yang nggak disiplin. Datang terlambat orang yang tidak disiplin. Ya, sakar dewek orang yang tidak disiplin. Biasanya itu. Kata disiplin dihubungkan dengan tata tertib atau kepatuhan pada peraturan. Yang tidak patuh pada peraturan berarti dia tidak disiplin. Begitu juga dengan siswa. Tapi sesungguhnya kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman atau ketidaknyamanan, padahal itu sungguh berbeda ya Bu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada siswa untuk menjadi mereka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, lanjut. Nah, di sini ada selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Universal itu mungkin maksudnya secara umum. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa suku bangsa. Jadi dia itu bersifat umum, ya, menyeluruh seperti itu. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Gosen ya, dalam bukunya yang tentang disiplin positif. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau yang motivasi ada dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut William Gosen. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal sebagai 3P, yaitu profil pelajar Pancasila, yang diantaranya berisi tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global dan bergotong royong serta kreatif. Itu keinginan dari kurikulum Merdeka. Jadi siswa kita harus memiliki 3P itu. 3P itu yaitu profil pelajar Pancasila. Di antaranya yang pertama ya mungkin berketuhanan itu ya, maksudnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, anak ini harus mandiri. Mandiri dalam arti bukan datang sekolah sendiri, apa sendiri, tidak. Jadi mandiri itu dalam arti dia akan memiliki tanggung jawabnya sendiri. Dia melakukan perbuatan, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti itu. Yang selanjutnya, bernalar kritis. Di sini anak kita buat siswa kita itu cerdas, bernalarnya kritis, jadi masuk akal seperti itu. Selanjutnya, berkebinekaan global, jadi tidak memilah-milah ini dari suku mana, bangsa mana, jadi tidak jauh dari Pancasila. Selanjutnya, ada rasa gotong royongnya itu kuat dengan kawan, dengan sesama ya, dengan orang yang lebih tua, siapapun itu. Dan yang terakhir yaitu ada kreatif. Kalau anak sudah punya tanggung jawab, gotong royongnya ada,
kreativitasnya harus kita munculkan. Kembangkan. Mungkin seperti itu. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman atau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu adalah contoh mungkin ini ya Bu, motivasi eksternal. Ada dua, yaitu yang pertama untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Jadi ini siswa, kalau yang namanya motivasi eksternal itu yang mungkin saya pun pernah melakukan dan sering. Anak saya suruh belikan apa, nanti pulangnya dikasih uang. Jadi anak itu semangat mau mengerjakan yang apa suruh karena adanya motivasi eksternal. Oh, karena saya akan mendapatkan uang. Nanti kita bisa membedakan baik yang mana, internal dan eksternal. Yang selanjutnya yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Ada motivasi internal yang tujuannya untuk menghargai dirinya sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan itu. Saya menolong orang, biar saya menjadi seperti apa. Itu adalah motivasi internal. Disinilah motivasi internal ini adalah tujuan dari budaya positif atau disiplin positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Dihukum oleh penghargaan. Biasanya penghargaan bukan hukuman ya Bu, tapi ini ada istilah dihukum oleh penghargaan ya, bahwa penghargaan Kurang jelas. penghargaan yang mereka dapatkan itu adalah sebuah hukuman dalam arti membujuk atau melarang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan mereka ya. Misalkan dihukum untuk penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan bisa menurunkan kualitas, dan penghargaan itu bisa mematikan kreatif. Maksudnya dihukum oleh penghargaan itu seperti itu. Jadi tidak semua penghargaan itu baik ternyata. Karena penghargaan itu kadang bisa mengurangi ketepatan dan penghargaan bisa tidak efektif. Karena penghargaan misalkan anak disuruh mengerjakan tugas PR, nanti yang nilainya 100 akan dapat pensil, mungkin rendah pensil itu, tapi cara kita menanamkan atau memberikan penghargaan itu membuat anak itu atau membuat pembelajaran itu semakin tidak efektif. Karena apa? Di saat nanti kita tidak memberi penghargaan, apakah anak-anak itu akan tetap menjalankan budaya positifnya? Itu belum tentu. Lanjut Ibu. Dan terutama lagi itu akan mengurangi nilai motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri ya, karena anak sudah terbiasa ada motivasi dapat hadiah seperti itu. Selanjut ini ada contoh ini Ibu. Mungkin Ibu-ibu nanti akan saya ini ya. Ada tindakan guru, ini hukuman atau konsekuensi mungkin seperti itu. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena Terlambat. ke sekolah. Mungkin maksudnya ini kalau ada anak terlambat ke sekolah, dia suruh menulis sampai berapa lembar, saya tidak akan mengulangi untuk tidak pulang ke sekolah. Ini termasuknya konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, apa-apa, nanti kita lihat. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket Tambahin konsekuensi 2 kali juga. karena terlambat Udah hadir ke sekolah. konsekuensi. Perjanjian. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Konsekuensinya di mana? Suruh lari. Hukuman sama ya, hukuman. Melanggar mungkin. Nanti ya Bu. Berarti ini ada yang bilang ini konsekuensi, ada juga yang menyebutnya hukuman. Udah konsekuensinya Yang mungkin ketiga, itu perjanjian kan kalau boleh konsekuensi diminta itu. untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi itu. Konsekuensi karena dia berbuat dan dia harus bertanggung Ya, jawab. ya. Yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Lanjut Ibu.
Nah, di sini ada jawabannya. Lanjut Bu, kurang naik. Yang pertama tadi ternyata Oh, mencatat 100 salah ya. kali di dalam buku dan karena Hukuman. dia terlambat dan diberi itu masuknya termasuknya Hukuman. hukuman. Kenapa hukuman? Karena hukuman itu lebih banyak menyakiti anak. Apakah dengan menulis segitu banyaknya terus anak itu besok tidak terlambat? Belum tentu. Ujung-ujungnya malah anak itu malas. Karena apa? Dia menyakiti, dia capek. Bilangnya malah capek. Ya, selanjutnya kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukum ya, hukuman Itu ya. juga hukuman. Karena anak ini boro-boro berangkat sekolah, ya, dia kan terlambat hadir. Dia udah berusaha untuk berangkat sekolah, tapi nyampe sekolah malah dihukum. Nah, ini menyakiti anak ini. Ini maksudnya ke dalam hukuman. Oh. Yang ketiga, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Termasuknya hukuman juga. Masker itu kan ada hubungannya dengan kesehatan. Oh. Ya, push up kan bikin anak capek, nanti malah nggak sekolah. Bu, kecapean entah apalah alasan anak. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman. Karena dia yang mencoret-coret, dia harus bertanggung jawab. Berarti konsekuensinya kalau dia berbuat itu, ya, berarti dia harus menggantikan kertasnya. Lanjutnya membersihkan tumpahan air karena dia yang menumpahkan, berarti dia harus membersihkan bekas tumpahannya. Itu konsekuensi. Dan yang terakhir lari mengelilingi lapangan. Loh, Bu, ini hukuman ini. Mengelilingi lapangan 2 kali terlambat 10 menit Kalau 20 menit 4 kali. Tidak apa-apa. Ini konsekuensi. Tapi hampir sama dengan yang nomor 2. Ini pelajaran PJOK. Oh, PJOK ya. Karena di sini ada pelajaran PJOK. Iya. Di saat kawannya lagi pemanasan, anak ini disuruh lari lapangan. Dan itu tidak apa-apa. Konsekuensinya dia harus mau menjalankan hukumannya itu, ya. Ini bisa masuk ke dalam hukuman dan juga bisa masuk konsekuensi sebenarnya. Dua-dua. Ya, tapi di sini bukan menyakiti anak karena lari itu juga bagian dari pendidikan jasmani. Lanjut Ibu. Nah, sekarang ada yang disebut dengan restitusi. Tadi ada hukuman dan ada konsekuensi. Kalau hukuman itu kebanyakan menyakiti, kalau konsekuensi kebanyakan anak ini sudah bertanggung jawab, ya. Pertama negatifnya aja ini bisa negatif, bisa positif. Sekarang ada yang namanya restitusi. Restitusi itu apa sih? Ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi, ya, bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan langsung menghukum, tapi bagaimana caranya ini anak agar berubah sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di saat setelah dia dipanggil sama guru, dia kembali lagi ke kelas, dia tidak minder dan dia tidak takut. Di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apakah yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu diterapkan oleh Diana Bosen dalam bukunya seperti itu. Di sini dalam menjalankan peraturan, bila ada sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di sini ada perbedaan, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sistemnya tidak akan berjalan, bila murid tidak merasa takut, ya, udah dihukum apapun, kalau muridnya ini memang bandel dan tidak punya rasa takut, dia tidak akan jerah melawan, ya. Dan di hukuman juga mendorong menyalahkan diri sendiri, karena setelah dia dihukum dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Jadi dia akan semakin tambah bersalah. Akhirnya kalau dia udah merasa bersalah, minder. Selanjutnya anak belajar ini menyembunyikan karena takut dihukum. Jadi kalau dia bersalah dia sembunyikan. Dia nggak bilang-bilang. Dia memecahkan kaca. Siapa yang memecahkan kaca jendela? Dia akan diam karena takut untuk dihukum. Dan mencoba. Dan biasanya hukuman ini dibuat oleh guru. Betul tidak, Bu? Betul. Ya, itu aturan sekolah biasanya itu. Dibuat oleh guru. Yang selanjutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Akhirnya hasilnya itu kalau hukuman itu jadinya negatif. Ke anak itu bukannya positif, bukannya anak ini ada perubahan, tidak. Kita marahin anak jebret-jebret, kita hukum anak, bukan berarti anak itu akan berubah menjadi baik, tapi mereka malah
akan berbuat negatif karena dia tidak mau dihukum, dia akan mencari cara-cara bagaimana supaya tidak dihukum. Bagaimana dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, harus dimonitoring dulu. Misalkan suruh anak suruh piket, jadi guru itu memonitoring tiap hari, siapa yang piket hari ini, siapa, kenapa kok nggak kok kotor. Kalau guru nggak monitoring, guru nggak negur, ya sudah, anak tidak akan nyapu. Tapi guru memonitoring tiap hari itu ada di konsekuensinya. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya aturan-aturan yang dibuat di dalam kelas. Yang tidak menyapu hari ini suruh ngepel, atau suruh mencuci WC, atau suruh lari lapangan, itu anak guru yang mengontrol konsekuensinya. Meskipun ada ketua kelas, tapi ketua kelas tidak berhak menghukum. Tetap yang berhak menghukum adalah guru, karena yang bertanggung jawab atas pendidikan siswa adalah guru. Itu ada di konsekuensi. Mendorong kepatuhan dan anak belajar taat peraturan. Di sini anak masih pada tahap belajar untuk mentaati peraturan. Biasanya konsekuensi ini dibuat oleh guru dan siswa. Enaknya yang nggak mengerjakan PR diapakan ini anak-anak? Ibu denda aja 1.000 ya, biar gurunya yang kaya. Ibu kalau nggak mengerjakan PR, Bu, suruh menghapus papan tulis setiap hari sampai 1 bulan. Kalau habis pelajaran mengerjakan PR, itu ada di konsekuensi. Selanjutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Di sini maksud mungkin dari aturan-aturan yang dibuat itu untuk mengontrol anak dengan penguatan-penguatan positif. Yang di awal tadi penguatannya negatif, yang di sini ada kolaborasi positif dan negatif. Selanjutnya bagaimana dengan restitusi? Di dalam restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku dan mendorong disiplin positif. Ternyata ini lebih baik. Kalau itu negatif, ini positif dan positif ternyata. Yaitu mendorong disiplin positif anak. Anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Kalau anak ini memang bersalah, dia akan mencoba untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Biasanya ini dibuat oleh murid itu sendiri dan harus ditaati oleh mereka. Ini buatlah kesepakatan kelas biasanya. Di awal pembelajaran biasanya kita buat kesepakatan kelas. Kalau sudah mulai belajar, kita sepakat tidak boleh ada yang ngobrol dengan kawannya misalkan. Biarkan mereka yang membuat sendiri. Buat tulisan yang banyak, tempelkan. Nanti kita ambil, kita saring. Ambil yang positif-positifnya atau yang baik-baiknya. Selanjutnya anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang akan memegang kendali. Karena dia yang buat kesepakatan, maka dia yang harus mempertanggungjawabkan jawabannya. Kalau ada yang buat kesalahan, dia akan saling mengingatkan dengan kawannya. Itu ada di dalam restitusi. Lanjut, Ibu. Nah, di sini ada keyakinan kelas seperti yang saya sampaikan tadi. Ibu lanjut. Di poin keyakinan kelas itu, keyakinan kelas adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas yang dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya akan terbentuk menjadi sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif perlu adanya kesepakatan bersama dalam membuat keyakinan kelas. Ya mungkin ini memang materi-materi ini yang saya terima dari waktu saya CGP selama 1 bulan, Ibu Bapak. Jadi saya mohon maaf juga sangat berterima kasih karena mau mendengarkan. Apalagi nanti ada perubahan terus mengikuti. Oh iya, ternyata memang budaya positif itu perlu dan penting. Dan di dalam budaya positif itu tidak hanya anak itu dihukum atau diberi aturan-aturan, tapi ada juga yang namanya keyakinan kelas. Lanjut, Ibu. Nah, keyakinan kelas itu bisa bermacam-macam di sini ya. Mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Kok harus ada keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci dan menjaga jarak? Atau mengapa sih kita kok harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat pelatihan atau saat berangkat ke sekolah seperti itu ya? Itu keyakinan kelas. Untuk tujuannya untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri kita ya Bu. Kembali ke nilai-nilai keyakinan universal tadi, yaitu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian
sini kenapa peraturan kelas itu kok harus dijalankan? Karena peraturan kelas ini akan menimbulkan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah dilaksanakan, dia lingkungannya ini mau tidak mau akan positif. Kalau sudah lingkungannya ini positif atau lebih baik, dia akan muncullah budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini contohnya ya Bu, mana peraturan dan mana keyakinan kelas. Dalam peraturan, misalkan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Ini menjadikan anak akan lebih bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Maksudnya apa keyakinan kelas ke siswanya itu? Oh, anak ini diajarkan untuk menghormati orang lain. Karena itulah jangan mengganggu atau bikin ribut ke orang lain gitu maksudnya ya. Yang selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini komitmen, kesepakatan tadinya. Bisa jadi itu aturan yang sudah di sekolah, yang sudah ada di sekolah. Keyakinan kelasnya bagaimana? Menghormati orang lain. Orang lain di sini siapa? Adalah guru yang membuat peraturan itu. Ya, jadi komitmennya harus dihargai. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Ya, keselamatan atau menghormati orang lain ya, keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba karena itu ada hubungannya dengan kesehatan Bu. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain untuk dan bersabar. Gunakan masker, itu juga keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Karena kalau berlari di kelas mungkin licin nanti jatuh. Nah, itu keselamatan dan keamanan. Mungkin nanti masih banyak lagi ya Bu, mohon bertahan, dengarkan aja, jadi saya yakin ini ada masukan. Selanjutnya keyakinan kelas tadi, ini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Lanjut Bu, apa sih kebutuhan dasar itu? Nah, kebutuhan dasar manusia yaitu bagaimana seorang guru berperan dalam menciptakan disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa suatu tujuan dibalik setiap perilaku manusia. Kita percaya bahwa siswa juga memiliki tujuan baik pada saat mereka berangkat sekolah ya. Di balik tujuan dan perilaku mereka, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maksudnya begini, kalau kita mengajar di kelas, kadang anak itu ada yang bandel, kadang anak itu ada yang murung, ada yang diam. Kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar siswa kita. Ini anak ini punya tujuan ke sekolah, tapi dia ada kok masih bandel. Mungkin bisa jadi kebutuhan dasarnya ada yang tidak tercukupi, yaitu misalkan kasih sayang. Ibu boleh dilanjut Bu itunya? Ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya Bu. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Berarti kalau siswa ini minder, kita bisa tanyakan kenapa sih nak? Mungkin ibu bapaknya bercerai sehingga dia itu kurang perhatian orang tuanya. Berarti salah satu kebutuhan dasarnya yaitu cinta dan kasih sayang kurang tercukupi. Atau mungkin anak ini jarang berangkat ke sekolah. Kenapa sih anak ini kok jarang berangkat ke sekolah? Bisa jadi karena kebutuhan dasarnya kurang, yaitu dia tidak ada uang jajan seperti itu. Ya, terus di sini ada power atau kekuasaan. Dia tidak memiliki inisiatif karena dia nggak punya ayah dan ibu. Jadi anak ini minder karena apa? Dia suka dibully kawannya jadi dia tidak ada kekuatan untuk berani mengungkapkan atau menegur kawannya seperti itu. Jadi akhirnya dia menjadi minder, itu bisa juga terjadi. Dan kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kesenangan. Ya, kesenangan itu gembira. Ya, jadi kalau memang kurang, kata ibu-ibu ini kalau kurang jalan-jalan kan pusing juga ya Bu. Nah, anak-anak juga sama. Healing. Kalau pulang dari sekolah, di rumah udah dikasih tugas suruh jaga adik, suruh nyapu, suruh apa, itu kurang kesenangannya. Akhirnya di sekolah itu kebutuhan dasarnya terlihat, ada kekurangan kebutuhan dasarnya di situ adalah fun atau kesenangannya. Sehingga dia berangkat ke sekolah ya main-main aja. Karena ada kesempatan bermain itu ya di sekolah. Biasanya seperti itu. Lanjut Ibu. Kesimpulan tentang kebutuhan dasar manusia yaitu bahwa setiap orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, hati-hati ya Bu. Mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Karena itulah tugas kita sebagai guru, kita wajib minimal bisa tahu kebutuhan dasar siswa kita yang tidak terpenuhi itu apa, dan kita bisa mengkondisikan. Misalkan anak ini kurang kasih sayang, ya tolong ibu guru, bapak guru harus bisa bagaimana anak ini kalau bertemu gurunya itu bisa mendapatkan kasih sayang. Begitu juga kalau mereka bertemu dengan kawan-kawannya, karena kebanyakan anak usia SD itu punya sifat agak pemberontak, karena kalau dilihat memang dia mencari Jati diri. jati diri atau mencari biar orang memperhatikan, mencari perhatian, karena di rumah kurang perhatian, mungkin seperti itu kebanyakan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan dunia berkualitas? Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, apakah dunia itu akan menjadi berkualitas? Tempat khusus yang ada dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran representatif dari semua yang diinginkan bisa berisi orang atau hal-hal yang terbaik dalam hidup dan membuat seseorang merasa bahagia juga terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dunia berkualitas itu adalah gambaran ya Bu, gambaran pikiran yang terbaik dalam hidup yang membuat hidup orang itu Jadi lebih bermakna. Misalkan orangnya, saya harus ada perubahan di diri saya itu. Nanti kalau saya besar itu harus menjadi orang yang lebih baik atau orang yang berkualitas, atau saya harus menjadi orang yang sukses seperti itu. Nah, berarti gaya pikirnya itu sudah memiliki dunia yang akan datang, masa depan yang berkualitas. Seperti itu siswa. Lanjut Bu, ini ada yaitu posisi kontrol restitusi. Apalagi ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini biasanya kalau kita dalam menangani siswa yang di sini termotivasi di dalam posisi kontrol itu ada guru di sini menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, bisa menjadi seorang teman bagi muridnya, atau bisa menjadi pemantau ataupun manajer. Kalau di posisi kontrol penghukum, biasanya guru itu suka berbuat menghardik, jangan ribut-ribut. Nah, itu berarti guru ini memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Karena suka marah-marah. Adakah dalam diri kita? Kadang-kadang. Saya yakin kita semua tahu sendiri ya Bu, karena itu yang menilai diri kita sendiri. Terus biasanya guru itu akan menunjuk-nunjuk. Nah, ada yang nakal, ciwal, dicubit. Nah, itu guru ini berarti memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Dan biasanya ada kata-kata yang keluar. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, kalau nggak nurut sama ibu guru. Nah, ini berarti posisinya guru ini ada di penghukum. Hasilnya bagaimana? Anak ini akan semakin menjadi pemberontak dan menyalahkan orang lain. Juga cenderung banyak berbohongnya Bu. Kalau gurunya ini memiliki posisi kontrol sebagai penghukum, muridnya itu jadinya akan menjadi pembohong. Kenapa? Karena dia tidak mau disakiti. Dia takut dihukum, akhirnya dia banyak berbohong. Ya. Nah, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Nah, dalam posisi kontrol penghukum itu murid akan nggak suka lah ketemu guru sama itu. Berarti kan dia di luar dunia yang berkualitas, karena keinginan dia sekolah itu di sini itu mindsetnya itu dia ini gurunya itu jadi baik, sayang, begitu ya Bu. Jadi kita jadi guru yang nama harus sabar ya Bu, seperti itu. Yang kedua ada posisi kontrol yaitu membuat rasa bersalah. Biasanya kalau guru yang memiliki kontrol membuat rasa bersalah suka ceramah Bu. Kalau ada anak yang nakal biasanya kan nggak boleh nakal, gitu ya. Kenapa sih kok anak ini? Siapa itu? Itu biasanya ada dalam diri saya. Dan saya merasakan, setelah saya mempelajari ini, saya merasakan, oh berarti selama ini saya itu selalu membuat anak itu merasa bersalah. Karena apa? Di sini saya akan banyak mengatakan banyak kata-kata kalau anak bersalah itu banyak kata-kata. Kamu itu begini, nggak boleh, seharusnya begini. Itu ceramah dulu. Anak ini sudah bersalah, iya, kita ceramahin lagi. Selanjutnya guru akan berkata, kamu seharusnya kalau kamu sudah tahu ya harusnya jangan kamu lakukan. Nah itu bikin ibu stres nantinya. Nah seperti itu ya Bu.
bagaimana anak ini akan menyembunyikan atau menyangkal. Benar tidak kamu tadi yang buang sampah ini di sini begitu? Pasti menyangkal, Bu. Dan menyangkal itu bohong. Masih tetap dengan penghukum. Apa bedanya? Karena itulah posisi kontrol ini disebut dengan identitas gagal. Maksudnya apa? Mengajarkan yang seperti itu atau membuat anak menjadi seperti ini, itu identitas gagal. Yang selanjutnya identitas yang berhasil atau sukses itu ada dua juga ya, Bu. Posisi kontrol guru menjadi seorang teman dan pemantau. Kalau teman itu biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, kamu kerjakanlah, suruh nyapu, aduh demi ibu lah. Ayo cabutin rumputnya, seperti itu, Bu. Jadi kita berbicara ke siswa, mengajak ke siswa, memotivasi ke siswa seperti seorang teman. Nah, biasanya anak itu senang. Di sini kenapa disebut sebagai identitas yang berhasil atau sukses, ya Bu. Terus bagaimana dengan yang pemantau? Tapi awas, sebelum kita kembali ke pemantau sebagai teman ini biasanya ada ketergantungan. Ya, karena sudah nurut ke satu guru, di saat guru ini tidak ada, murid ini akan membeli. Ya, tidak ada inisiatif dari dirinya sendiri. Ya, itu. Jadi karena dia sukanya sama satu guru saja, misalkan guru itu mungkin Pak Amin ya, guru pramuka, anak senang karena diajak senang-senang. Ya hanya ke satu guru itu saja. Dia merasa itu seperti teman, diajak main-main terus meskipun tidak belajar. Di saat guru itu tidak ada, anak ini tidak akan menjadi siswa yang baik. Nah, ini benar baik untuk siswa, tapi ada negatifnya juga. Karena ada ketergantungan siswa itu kepada guru. Selanjutnya yang untuk memantau, biasanya dia suka menghitung dan mengukur. Mati dulu, Bu. Bu punten ya, balik lama Karisa. Satu lagi, Bu. Sudah 5. Ya, untuk pemantau ini biasanya guru ini suka bawa catatan, tulisan ya, menghitung dan mengukur. Melihat ini peraturan di sekolahan itu harus kalau hari Senin tuh bajunya harus merah putih, Selasa harus batik. Itu pemantau, Bu. Sini kamu tahu hari ini hari apa, hari Senin bajunya harusnya pakai baju seragam apa. Ini pemantau karena mengingatkan anak ke peraturan yang sudah berlaku di sekolah. Oh iya, Bu, hari Senin merah putih, kenapa kok pakai baju pramuka? Nah seperti itu. Jadi mengingatkan lagi ke anak. Ini biasanya identitas ini bisa berhasil karena anak selalu akan ingat, oh iya saya dulu pernah ditegur hari Senin nggak pakai baju merah putih. Nah, itu anak akan mengingat. Hasilnya bagaimana? Anak akan menyesuaikan dirinya bila diawasi. Ya, biasanya hari Jumat ada yang pakai batik, ada yang pakai pramuka. Kalau tidak diawasi mereka akan seperti itu. Jumat depan pun ada yang pakai batik, ada yang pakai pramuka, yakin. Tapi kalau setiap hari Jumat, misalkan Pak Agus, siapa yang masih pakai batik? Harusnya hari Jumat pakai apa? Pramuka, Pak. Oh, setiap hari Jumat diingatkan. Itu anak akan selalu pakai pramuka. Itu ada di posisi kontrol pemantau. Ya, hasilnya bagus juga, masih bagus. Tapi hasilnya seperti apa? Jadi anak menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, yang terakhir ini ada identitas yang berhasil dan sukses, yaitu menghargai diri sendiri. Ini guru sebagai manajer. Harapan saya mungkin ibu-ibu bisa menjadi seperti ini. Bukan berarti guru itu sebagai manajer atau sebagai kepala sekolah, bukan di sini ya. Yaitu mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan. Kayak kemarin saya ada Nadia itu. Hari apa itu kawannya pakai baju batik, dia pakai hitam putih. Sehingga saya panggil, saya tanya pertanyaan, kenapa dulu anak ini kok pakai baju hitam putih? Karena baju batiknya katanya dicuci. Terus bagaimana? Kan itu minggu lalu dicucinya. Ibu saya sakit, Bu, katanya seperti itu, sehingga tidak sempat nyuci. Akhirnya pada saat mencuci ternyata belum kering karena hujan. Terus besoknya dia berangkat sekolah, daripada dia nggak sekolah, jadi dia berusaha menggunakan baju hitam putih meskipun dia tahu pasti akan ditegur oleh gurunya. Nah, di sini guru harus tahu, harus bisa menggali. Ya, anak ini berbuat kesalahan itu karena apa? Dengan banyak menanyakan dulu ke anak dia, mengajukan pertanyaan, biar anak sendiri yang menjawab. Selanjutnya
biasanya hasilnya ini akan menguatkan diri anak, jadi anak tidak akan merasa takut. Bukan berarti besoknya mengulang kembali, tidak. Karena kita sudah banyak ngajak ngobrol, kita akan tanyakan bagaimana caranya nanti kalau kamu kan sudah kelas 6 misalkan, masa baju harus dicuci sama ibunya. Anak akan bilang, ya bu, untuk selanjutnya saya akan cuci sendiri. Iya, kasihan ibumu kan capek, sakit, seperti itu. Jadi guru harus bisa menjadi manajer buat siswanya juga, seperti itu. Lanjut ibu, itu tentang 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada lagi pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti siapa yang mengatakan? Ini guru yang posisinya sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Posisi kontrolnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakannya? Ini adalah guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Biasanya ada kalimat seperti ayo lagi kerjaannya sudah baris. Ini berarti guru ini sebagai teman posisi kontrolnya. Terus bila ada pertanyaan lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang mau mendapat stiker bintang? Oh, berarti guru ini memiliki posisi kontrol sebagai pemantau, karena kalau misalkan anak ini berbuat baik atau selanjutnya yang berikutnya, punten ibu-ibu ya, mohon bersabar, ini ada sedikit lagi materinya. Segitiga restitusi. Dalam pendidikan ada disebut. Kenapa disebut segitiga? Karena dia memiliki 3 sisi. Dimana sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu bahwa dalam menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, ya. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Bila ada anak yang bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya, sabarkan dulu, ya, jangan langsung dimarahin. Yang sisi berikutnya adalah validasi kebutuhan. Apa saja di sini? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan anak gelut, kalau sudah disuruh diem, jadi rilekskan dulu anak, stabilkan dulu identitasnya. Setelah itu validasi kebutuhannya. Kenapa sih kok kamu ribut aja sama kawannya seperti itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan sisi berikutnya adalah menanyakan keyakinan dari anak itu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu menjadi orang yang seperti apa? Dan di segitiga restitusi ini, misalkan ini ya, contohnya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi menstabilkan identitas ini, anak ini biar merasa bersalah, tapi dia itu menjadi lebih positif, menjadi lebih baik. Misalkan dengan cara bagaimana? Guru itu akan berkata, berbuat salah itu hal yang biasa atau manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Biar anak ini tenang dulu, Bu. Jadi jangan dimarahin dulu. Ya udah, wes, berbuat salah itu biasa, seperti itu ya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi biasanya anak yang suka begitu. Cara-cara penyelesaian seperti itu. Selanjutnya validasi kebutuhan. Guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi tidak kamu lakukan. Ya, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Tapi ibu tahu kamu tidak akan melakukannya. Kamu pasti punya alasan. Coba apa? Ya Bu, karena dia masih saudara saya misalkan. Dia memang bersalah Bu dengan saya, tapi saya tahu dia saudara saya. Nah, itu cara kita memvalidasi kebutuhan mereka. Yang lanjutnya menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Dan kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jika kamu ingin menjadi anak yang seperti apa, jadi kita tanya, ya sudah, jangan dilakukan lagi. Kamu ingin seperti apa sih? Biar gak ribut sama kawannya, ya Bu. Dan ini semua adalah materi-materi dari modul pertama, Bu. Nanti saya akan ada 2 modul lagi, tapi ini masih dalam perjalanan. Nanti insya Allah akan seperti ini, saya menyampaikan informasi-informasi ke pendidikan tentang guru penggerak ini. Dan
Mohon izin juga kepada Ibu Kepala Sekolah, juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan guru karena sudah mau hadir meluangkan Sama-sama. waktunya di sini untuk mendengarkan atau mengikuti apa yang saya sampaikan. Jadi memang budaya positif atau kebudayaan positif dalam sekolah itu perlu lebih ditingkatkan. Mungkin itu saja Ibu Bapak dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktunya. Untuk sesi tanya jawab mungkin bisa langsung saya lakukan hari ini. Mungkin ada Ibu atau Bapak yang ingin bertanya, monggo silakan. Untuk sementara ini materi sudah sampai sini. Itu aja ya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk sesi berikutnya, untuk sesi tanya jawab mungkin ada yang bertanya, monggo silakan saya. Ya, Enggak, Ibu. Oh iya, Ibu Sumarni, Ibu Kepala Sekolah. Enggak, Ibu. terima kasih atas waktunya Ibu. Setelah saya menelaah atau mendengarkan penjelasan mengenai tentang budaya positif, maka saya akan bertanya masalah bagaimana Ibu kalau misalkan kita menerapkan di sekolah ini menerapkan tentang kegiatan atau budaya-budaya positif yang mana anak tersebut memang telah bisa melaksanakan kegiatan budaya positif tersebut atau bisa merubahlah yang tadinya dia sering terlambat atau datang terlambat, dia dapat berubah sehingga dia dapat masuk tepat waktu. Nah, bagaimana keadaan di rumah anak tersebut, orang tuanya itu tidak menerapkan disiplin. Nah, bagaimana Ibu solusinya seperti itu? Asik sekali, bagus sekali pertanyaannya ya Ibu Kepala Sekolah. Mungkin maksudnya seperti ini. Bagaimana kita bila ada kondisi seorang siswa, kalau di sekolah kita ini berusaha kuat sebagai seorang guru untuk menjalankan disiplin positif, membiasakan siswa itu dari mulai dia datang sampai dia pembelajaran di kelas sampai mereka pulang, itu semua dikontrol dalam budaya disiplin positif. Tapi setelah sampai rumah ternyata di rumahnya tidak terbiasa atau orang tuanya, keluarga atau lingkungannya tidak membiasakan kedisiplinan atau perbuatan yang baik, disiplin positif. Bagaimana cara kita? Nah, mungkin ini solusi yang seperti ini harus kita jawab bersama-sama. Kita kolaborasi dengan orang tua itu akan lebih baik ya. Mungkin kita masukkan kepada orang tua, mungkin nanti dengan orang tua murid ataupun komite Ibu. Jadi kita beri masukan kepada orang tua mereka agar mereka juga bareng-bareng ikut bersama mendukung pelajaran atau mendukung sekolah untuk putra-putrinya seperti itu. Jadi kita memang tidak bisa mengajarkan ke anak, kamu harus seperti ini, sedangkan di rumahnya juga tidak terbiasa disiplin. Tapi tetap Ibu Bapak guru, kita sebagai guru tetap kita di sekolahan memang harus selalu menjalankan atau memberi contoh-contoh kebaikan, kedisiplinan yang lebih positif. Seandainya anak ini tetap saja seperti itu, kita bisa suatu saat memanggil orang tuanya pada saat kenaikan kelas atau menerima rapor seperti itu. Kita beri masukan ke orang tuanya, tidak hanya ke siswanya, tapi atau ke guru-guru juga. Mungkin Ibu Kepala pada saat kita kenaikan kelas kita masukkan pidato-pidato arahan untuk bagaimana sih anak ini seharusnya diperlakukan di rumah. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih Ibu. Jawabannya yang bagus. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Ibu Bapak guru yang lain? Ini cukup sekian atau tidak? Jelas ya udah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu atas perhatiannya juga waktunya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah UPTD SDN 1 Bondan merasa senang dan memberikan dukungan penuh kepada Ibu Indah sebagai calon guru penggerak. Setelah menyimak apa yang sudah disampaikan tadi tentang budaya positif, saya pribadi berharap Ibu dan Bapak guru yang ada di SDN 1 Bondan
dapat menerapkan restitusi sebagai manajer dalam menangani apa yang terjadi pada siswa di sekolah. Kita membawa perubahan yang lebih baik untuk SDN 1 Bondan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Oktaviani sebagai guru pengajar SDN 1 Bondan. Saya merasa senang dengan adanya kegiatan pencerahan tentang adanya budaya positif. Mudah-mudahan dengan ilmu yang saya dapat bisa langsung diterapkan kepada siswa dan ditunggu ilmu-ilmu yang bermanfaat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri, saya ngajar di SDN Bondan 1. Semoga dengan kegiatan CGP ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kami sebagai guru dalam menyampaikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Lanjut terus Ibu Indah, saya tunggu materi berikutnya. Semangat! Dengan mengikuti kegiatan diskusi tentang visi sekolah membuat saya semakin tahu dalam menentukan cita-cita anak di lingkungan sekolah. Semoga pada kegiatan berikutnya mendapatkan materi yang lebih baik dan lebih menarik untuk pembelajaran yang berpihak pada siswa. Lanjut terus Bu Indah, sukses selalu CGP. Saya Mujiratul Hidayah, guru PAI SDN 1 Bondan. Saya merasa bertambah ilmu wawasan mengenai visi yang telah dipaparkan oleh Ibu Indah selaku CGP, sehingga saya dapat menerapkan mengenai visi yang telah dipaparkan, sehingga saya dapat menerapkannya langsung pada anak didik saya. Semoga bermanfaat. Maju terus Bu Indah, semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa SDN 1 Bondan, Kecamatan Sukagumiwang. Saya akan mengucapkan kalau diajar Ibu Indah itu seru banget. Ibu Indah lucu, kreatif, baik, cantik, dan imut. Dan seru banget ya kalau diajar Ibu In. Pasti sehari-harinya ada aja yang seru dari Bu In. Semangat!